berdoa Tuhan, apa Tuhan yang mau belajar Tuhan kita supaya search me yang Tuhan mau bicara melalui kita semua. Jadi Matius 23 ayat 37 dan 39. 37 sampai 39. Matius pasal 23 37 sampai 39. Bisa minta tolong 3 volunteer. 1 ayat 37, 1 ayat 38 dan 1 ayat 39. Kita bicara 3 ayat aja. 37 Matius pasal 23. Keluhan terhadap Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. 38. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. 39. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang salam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan. Amin. Ayat ini, 3 ayat ini waktu merenung Tuhan, apakah yang bisa refleksi dalam hidup Hans? Dulu sebelumnya Tuhan, waktu Hans, waktu dari kecilan dari sekolah minggu SD sampai di sekolah Katolik, Tuhan tahu Tuhan Yesus selama bertahun-tahun. Tapi waktu selama hidup Hans tuh ada total tuh ada 9 dan 8 nabi pendeta yang datang untuk spesifik Tuhan mau ngomong, oke Hans, mau pakai. Dan 8 pendeta ini dalam berbeda waktu datang ke hidupnya Hans. Dari kecil, Han ingat pertama kali itu pendeta di Indonesia, 1. Terus pendeta kedua pertama kali itu Pak Adi. Terus ketiga itu ada orang bule. Nah, satu beruntung dalam waktu yang berbeda. Semua nabi ini bilang, Tuhan, Hans, Tuhan mau pakai, Tuhan kasih pesan. Tapi Han pertama waktu kecil Han nggak ngerti artinya. Kedua, waktu beranjak lebih dewasa, Han masih nggak dengerin. I refuse, Han menolak semuanya. Waktu Tuhan membangunin Han dari situasi yang akan datang dalam keluarga Hans, yang sebelumnya Han tidak mengerti Tuhan apakah yang Tuhan mau maksud ini. Tapi Han tidak dengerin. Tiap kali pendeta convict my heart, Tuhan kirim nabi di hidupnya Hans, I never listen. And Tuhan berkata di sini, Tuhan Yesus, Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophet and stone of God's messenger. Berapa kali I wanna get there your children, but in my life Tuhan udah kirim beberapa, lebih dari 1 tuh mungkin lebih banyak ya, total 8, tapi nggak pernah dengerin. Dan sama dengan ini waktu sebelumnya tuh terjadi benar-benar Han udah diskusi dengan Pak Adi, background Jerusalem. Waktu hari itu Jerusalem benar-benar membunuh nabi-nabinya dan utusan Tuhan. Tapi di depan ini I literally did kill the people. I really did not kill, membunuh, benar-benar membunuh orang ya. Tetapi firman yang disampaikan di hidupnya Han tolak semua. No Tuhan, Han gak percaya. Han tinggalin sama bertahun-tahun. Han bertinggalin, Han masuk ke dalam yang kita sebut lembah kegelapan, yang terlalu gelap, yang Tuhan berapa kali mungkin bisa mati berapa kali, tapi Tuhan selamatkan. Han bisa masuk ke penjara, tapi Tuhan bebaskan berkali-kali. Firman demi firman Han masukin. Ya kadang-kadang untuk nyenengin hati mama dah ke gereja. Ya mam, tiap minggu mama nangis, saya Han datang ke gereja. Nggak mau man, mending nonton di TV, nonton rumah kan, nonton TV kartun. Dari kecil kita suka nonton kartun, ya pergi dah, sudah dipaksa. Tapi semenjak udah dewasa, sudah lebih mengerti, Tuhan udah warning, Han, ini yang akan aku lakukan hidupmu, bersiap-siap, berjaga-jagalah. Tetapi yang gak pernah dengerin. Sampai to the point yang when Tuhan bilang ayat 38,
lihatlah rumah lu kosong dan bersunyi, keluarganya Han. Kalau bisa reflect di keluarganya itu semua sunyi, papa mama nggak ada hubungan, Han sama papa nggak ada hubungan, Han sama mama nggak hubungan, yaudah hilang dah, anak hilang. Karena anak hilang Han mencari suatu kebahagiaan dari luar yang keluarga nggak bisa bagikan. Tapi yang nggak bisa blame karena Han refuse, Han menolak, atau lebih kasarnya Tuhan Han membunuh satu-satu prophets, utusan Tuhan yang Tuhan udah pakai dari hidupan satu demi minggu, demi bulan, demi tahun. Kadang-kadang kalau ada orang tua, orang yang lebih tua yang menyebutkan ke sekolah minggu, kadang-kadang tinggal main sepeda. Sampai kadang-kadang itu tukangnya temennya yang sekolah minggu suka nyari muter-muter di kampung di Indonesia kan. Hans di mana? Sini bukan lari. Kadang-kadang ketangkap, yaudahlah naik pulang, sepedanya taruh rumah, terus yang pergi dulu waktu kecil juga masih just to have fun. Tapi nggak realize bahwa biji-bijinya yang ditanam dari kecil, waktu kesusahan itu ingat. Coba kalau waktu Tuhan bilang, ya kan? Nomor 39 bahasa Inggrisnya, for I tell you, you will never see me again until you say, blessings on the one who comes in the name of the Lord. Sampai tahun lalu bilang Tuhan, I give up. Tuhan ingetin satu-satu, satu-satu pendeta-pendeta yang ignore yang suka, yaudahlah ini ngomong apa, terus sampai bilang, Padi, can you forgive me? Dan last week waktu Padi lagi masak, Padi, can you forgive me? Padi, untuk apa? Ya janji terus nggak pernah tepatin. Ya, I forgive you. Sometimes in life Tuhan pasti ingetin. Seperti hari Minggu Tuhan bilang ada sebab, ada janji, tapi ada langkah, kan kita semua tahu ada langkah yang harus kita alami. Tapi yang Tuhan sering convict, sering kena Hans, berapa kali Tuhan mau ngomong sama Hans, berapa kali Tuhan kasih sign sama Hans, nggak ngeh, ya kan? Apalagi yang kadang-kadang ke gereja dulu, masih ingat di Indonesia, ya udah dah, kalau misalnya ke gereja main-main. Nah, kalau misalnya guru sekolah minggu ngomong apa, yaudah main-main sama teman. Terus kadang-kadang kan ingat kalau selesai sekolah minggu datengin, om ajarin main gitar dong, just to play, I just wanna play guitar. Tapi Tuhan baik, dari situ bisa melayani langkah demi langkah. Tapi yang Tuhan disampaikan di sini malam ini cuma 3 simple. Kadang-kadang rumah kita sepi, rumah kita bisa picturekan kehidupan kita, kehidupan keluarga, kehidupan ke gereja, community, tetangga, ya kan? Tapi yang Tuhan sampaikan malam ini lebih ke arah Yerusalem itu keluarga kita sendiri, nggak usah jauh-jauh dari rumah ini aja dah, kita semua brother and sister, ya kan? Tuhan bilang, rumah kita kenapa sunyi, kenapa kita kok bisa sepi, like nothing happened like my life before. Tuhan ukir semua satu demi satu kan. Tuhan tanya, how many times? Tuhan udah kasih pesan, Tuhan udah kasih warning, tapi kita kadang-kadang nggak ngeh. Sometimes yang janda yang bilang melalui kesaksian, Hans kasih be still, relax, look up, jangan terlalu sibuk dengan kesibukanmu sehari-hari. Tuhan trying to tell you something, Hans. Sampai Tuhan pakai janda untuk ngomongkan Han, yang supposedly Han tiap hari baca devotion every morning. Tapi waktu udah keluar dari devotion time sama Tuhan, hadirat Tuhan udah keluar, kadang-kadang Han kebawa sehari-hari, terlalu sibuk. Lalu down most of the time, liatin sibuk sana sini, udah rapi belum, pakai tenaga sendiri. Tapi Tuhan kadang-kadang kita frustasi sendiri kan. Tuhan bilang, just relax son, Hans, udah berapa kali